Jadi tanya jawab silakan. Monggo yang mau tanya. Ustadz, kalau ruh itu tempatnya manusia tidak ada yang tahu ya. Hanya Allah yang tahu. Barjah itu. Ya, itu kalau kita sudah dipisahkan oleh Allah. Jadi manusia ini kan menyatu dengan ruh. Ya, ruh itu yang memberikan kehidupan. Makanya orang itu dikatakan hidup kalau ada ruhnya. Begitu. Selama manusia belum diberi ruh oleh Allah, itu belum disebut hidup. Walaupun secara substansi pertumbuhan itu ada. Dari sperma menjadi ke nutfah, dari nutfah berkembang menjadi alaqah, dari alaqah, ya itu berkembang tapi belum hidup. Enggak, maksud saya, Ustaz, orang yang sudah meninggal kan diangkat ruhnya. Nah, untuk penempatan ruhnya itu kita tidak ada yang tempatnya di alam barzakh. Pada saat kiamat dipersatukan dengan tubuhnya kembali. Ya. Jadi orang yang mati, ingat pelajaran kemarin bahwa manusia itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Semasa menunggu kepada kematian berikutnya, kita sudah diberi pelajaran oleh Allah kematian. Yaitu pada waktu tidur kita. Ya latihan lah. Nah, itu salah satu bentuk bahwa kita ini tidak bisa memilih. Aku engkau kepengen ngimpi opo, gak iso. Karena yang menempatkan jiwa kita itu Allah. Saya nanti kepengen bermimpi ketemu anak saya. Nggak bisa. Karena yang menempatkan jiwa kita itu di dalam alam mimpi itu hanya Allah juga. Sama. Kalau mimpi itu datangnya dari Allah atau dari kalau yang jelek dari setan gitu? Iya, tidak begitu. Tapi semua mimpi itu pelajaran dari Allah. Apakah itu sangat dipengaruhi oleh setan atau tidak? Ya, karena setan juga kan diizini oleh Allah, ikut berperan atau ikut campur kan diizini oleh Allah. Bahkan setan diberi izin oleh Allah untuk mengganggu manusia kan. Ya. Jadi semuanya itu dari izin Allah terjadi. Nah, sementara kalau kita mati, itu jiwa kita sudah punya tempat yang tetap. Kalau tadi mimpi, itu jiwa kita tidak punya tempat yang tetap. Hanya di alamnya alam ru'yah. Tapi situasinya tidak tetap. Makanya orang baik itu juga kadang-kadang mimpi enak, mimpi senang. Ada kalanya mimpi sedih. Begitu pula orang yang jahat pun ada kalanya dibawa oleh Allah ke alam mimpi yang menyenangkan. Ya. Jadi tidak semua orang yang jahat itu mesti mimpi dalam tidurnya itu mesti gak enak. Ada kalanya dibawa ke alam yang menyenangkan. Tapi berbeda nanti apabila di barzakh atau di alam akhir. Makanya sebelum menuju ke akhirat itu kita ditempatkan oleh Allah yang dinamakan dengan alam barzakh atau alam kubur. Ingat-ingat. Alam kubur, bukan kuburan loh. Alam kubur bukan di kuburan. Iya. Di alam kubur. Alam itu kehidupan, Bu. Tapi kalau kuburan itu tempat. Makanya kuburan itu namanya maqbarah. Ya. Rasulullah itu tidak punya makam. Dia punya maqbarah.
maqbaratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat dikuburnya jenazah Rasulullah. Iya. Itu kuburan. Tapi semua manusia, baik orang beriman atau tidak beriman, orang mukmin atau orang musyrik, orang fasik atau orang ya segala macam bentuk manusia, itu nanti dia akan menempati yang namanya alam kubur. Nah, ini sudah masuk ke sebagian nanti fase-fase pada hari kiamat ya. Tapi tidak apa-apa untuk nyuplik agar kita punya gambaran. Oke. Iya. Ya. Apakah ibu-ibu kepengen ditunjukkan? Jadi jangan kepengin mengetahui di mana tempatnya. Oh, nanti semaput nanti Ibu. Oke, sebentar saya tunjukkan dulu ya. Jadi ada alam kubur atau kuburan. Itu namanya maqbarah. Makanya Allah juga menyatakan atau menamakan dengan istilahnya al-kubur. Ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ada surat Al-Zilzalah atau Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha. Ya. Oh, surat Al-Adiyat saya kok ya. Jadi idza bu'sira ma fil qubur wa khusila ma fis sudur. Ya kan? Nah, itu kubur, bukan makan. Nah, cuma kita ini wis kadung terbiasa kepengen meninggikan diri kita, maka kita pun menyebut diri kita dimakamkan. Padahal mestinya dikuburkan. Ya. Nah, kalau alam kubur, kok alam kurup sampean? Alam kubur itu al-qabru. Maka oleh karena itu kubur itu disebut oleh Rasulullah al-qabru manzilatun awalu manzilatin min manazil akhirah. Itu kubur. Jadi kuburan itu adalah manzilatun awalu manzilatin, manzilah pertama, tempat hidup pertama, ya, min manazil akhirah, dari tempat-tempat hidup di akhirat. Jadi masa transit. Jadi dari dunia mau ke akhirat itu transit dulu di alam kubur. Ya. Makanya disebut juga namanya al-barzakh. Alam barzakh. Yaitu barzakh itu pembatas. Ada batas. Ibu-ibu sudah pernah mendengar berita tentang Bahrain? Sudah pernah mendengar? Bahrain.
Ya, nggak apa-apa. Jadi Bahrain itu artinya dua lautan. Allah memberi contoh pelajaran kepada manusia dengan menciptakan dua jenis lautan. Yang satu berasa asin, yang satu berasa apa? Tawar. Dia bermuara di satu tempat. Tapi tempat ini tidak pernah ketemu antara yang asin dan yang tawar. Karena apa? Karena ada barzakh. Kenapa, Bu? Iya. Ada dinding. Ya. Maka oleh karena itu nanti ibu-ibu nggak usah bertanya, Pak, kira-kira dindingnya yang akan menempatkan diri saya itu bagaimana bentuknya atau bahannya dari apa? Iya, nggak usah ya. Itu sebagai contoh tadi bahwa Allah tidak membuat dinding berupa tembok, tidak membuat dinding berupa kaca. Dia bersama, tetapi tetap ada dindingnya, ada batasnya. Ya. Marajal bakhraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ya. Ya dicoba wae kok. Lawong opo ya gak sado-ado. Sampeyan gawe cukup banyu sak gelas nanti kayak uyah campur enggak kira-kira? Campur, tapi itu kan gawean sampeyan. Allah itu menunjukkan itulah kekuasaannya Allah. Ngono lho maksudnya iku. Ya, ojo Allah kon mikirno sing remik-remik ngono ku. Nek dicampur ya opo ya mek gelas itu gemule nggih. Nanti ya bisa lah, tapi ini masalah ciptaannya Allah. Ada dua Bahrain. Yang satu di negeri Qatar. Di sebelah utaranya Qatar. Dan yang satu lagi di Selat Gibraltar. Ya. Yaitu antara benua Afrika dengan benua Eropa. Yeah. Tapi adanya di tengah laut sepertinya. Iya, memang betul. Itu paling gampang, Bu. Bayangkan, air saja bisa di dinding. Nah, kalau di bumi ini, apa? Semua bisa di dinding. Emas, walaupun ada emas, bercampur dengan tanah, iya kan? Tapi kan tetap bisa kan bisa. Tapi bagaimana air? Itulah contohnya, makanya Bapak Ibu sekalian, kita dengan makhluk-makhluk yang lain manusia itu juga bercampur. Jadi jangan dikira bahwa Bapak Ibu itu tidak ada sandingannya. Ada loh yang mengikuti. Siapa? Malaikat. Raqib dan Atid. Siapa lagi? Jin. Jadi jin itu bisa duduk bersama di sekitar ibu. Ya juga ikut mendengarkan pengajian saya. Ya. Bahkan dia pun bisa komentar, memberitahukan kepada pawang-pawangnya sana. Hah? Korin itu temen. Korin itu namanya temen. Gose, korin itu namanya temen. Jangan lupa maknanya dulu. Korin itu artinya teman. Friend. Nah, friend kita itu oleh Allah dibuatkan tempat sendiri. Alamnya berbeda. Yaitu dikatakan dengan alam malakut. Alamnya alam malakut.
Alam malakut itu alamnya seiring atau berdampingan dengan alam malaikat-malaikat. Maka oleh karena itu, pada zaman Allah akan menciptakan Adam, maka jin itu juga disebut malaikat. Gitu loh. Ya. Jadi jin itu termasuk disebut malaikat. Maka oleh karena itu pada waktu Allah menyuruh untuk memberi hormat kepada Adam itu perintah kepada malaikat. Bukan kepada jin dan malaikat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Loh kok yang muncul kok iblis? Padahal Allah perintahkan kepada malaikat. Bukan begitu. Jadi Allah dengan menggunakan kalimat lil malaikah itu maksudnya bukan malaikat ansih, tetapi makhluk-makhluk yang berada di alam malakut itu. Ya, termasuk ada jin, ada malaikat. Nah, terus ada satu oknum jin yang nggak mau mengikuti perintah itu. Itulah iblis, makanya dia muncul. Aku nggak mau no. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi iblis itu adalah kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jadi iblis itu adalah dari golongan jin. Eling-eling. Ya. Jadi iblis itu dari golongan jin. Jin yang fafasaqo, yang membangkang, yang merusak perintah-perintah Tuhannya. Jadi itu ciri khas iblis itu. Jadi iblis itu adalah dari kelompok jin yang fasik. Maka oleh karena itu tidak semua jin itu fasik. Tetapi iblis itu adalah salah satu oknum jin yang memang dia mengikuti dan terjebak oleh khitohnya setan. Ingat. Tadi saya bilang kan masalah ada khitoh kan. Khitoh itu apa? Lali. Durung setengah jam. Garis-garis besar perjuangan. Khitoh. Makanya GBHN itu juga namanya khitoh. Muhammadiyah punya khitoh. NU punya khitoh. PDI tidak menyebut khitoh. Mbo takono. Begitu, nggih. Jadi jangan lupa. Ini penting. Kita sabar, walaupun mungkin pertanyaannya itu bertanya macam-macam, tapi masih kembali bahwa kita ini akan kembali kepada hari akhir, nggih. Ya. Sudah? Ada yang belum saya terangkan tadi? Pak, ada, Pak. Tidak semua golongan jin itu fasik. Nah, berarti ada jin yang muslim. Ada. Mereka pedomannya Al-Quran atau apa, Pak? Itu Allah tidak menjelaskan. Soalnya kalau di Al-Quran kan wahai orang-orang yang beriman, berarti manusia nggak ada jin yang beriman kan? Itu bisa jadi. Tapi yang penting bahwa Quran itu hudal linnas, bukan hudal lil jin. Sudah? Jadi ya kita nggak usah cari itu bukan wilayah kita. Yes. Tapi yang pasti bahwa jin itu juga mendapat perintah dari Allah untuk beribadah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu. Nah, terus bagaimana bentuk ibadahnya itu bukan wilayah kita. Ini Pak Firman yang bilang hai jin dan manusia tembuslah jika Betul. Betul. Itu adalah merupakan himbauan dari Allah agar manusia itu dan jin sekaligus berusaha membaca ayat-ayat Allah ini. Ya. Jadi artinya menembus itu artinya bukan menembus seperti begini, bukan. Artinya menjelajahi. Bagaimana kamu bisa menjelajahi bumi dan langit kalau kamu tidak punya sultan, tidak punya ilmu? Ya, harus punya. Makanya jin itu pun mungkin bisa terbang kemana-mana, mungkin. Tetapi dia tidak tahu apa rahasia alam ini. Karena dia harus punya ilmu. Ya, sama dengan kita ini. Kan kayak gitu. Kita ini bisa pergi kemana-mana. Naik pesawat. Tapi kan nggak ngeruh. Aku mau lewat apa ya? Melihat apa ya? Kan nggak ngeruh ya. jinnya kan ikut naik pesawat. Iya. Nah, itu. Nah, seperti model-model seperti itu, Bu. Pelajaran bagi kita semua. Bahwa jin pun walaupun bisa melayang kemana-mana, tapi tidak semua jin tahu. Meskipun jin itu makhluk gaib, tapi dia tidak mengetahui tentang perkara gaib. Bukan mencuri-curi, tapi memang dia tidak tahu, Bu. Iya. Jadi gini maksud saya. Apa yang ada di hati ibu dan bapak, jin itu tidak tahu. Tapi dia bisa melihat. Aku mau ngomong apa? Jin itu tidak tahu apa yang ada di hati. Bukan melihat. Nek melihat itu ketok. Oh, iki ngene-ngene. Tapi tidak tahu apa yang ada di dalam hati. Oh, bukan begitu. Jadi ngene loh, Bu. Kalau ibu punya rahasia, ya, kalau bapak ibu punya rahasia hati maksudnya, ya, jin itu tidak tahu. Sebelum ibu mengucapkan. Nah, kecuali kalau sudah terucap, dia itu mencuri, dengar. Tadi itu. Ya. Nah, baru setelah dia berhasil mencuri dengar itu, dia tangkap, kemudian dia sebarluaskan berita hoax-nya. Itu. Nggih. Nah, maka oleh karena itu kalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai dukun, itu kan sering mendapatkan wangsit ya. Bisikan-bisikan. Itu dibisiki, tapi banyak hoax-nya. Nggih, hati-hati. Makanya jin itu dia tidak tahu rahasia. Ingat, bagaimana pada waktu Nabi Sulaiman meninggal dunia? Dia nggak tahu kan? Ya. Jadi mereka itu tahu setelah melihat bahwa rayap itu memakan habis tongkatnya itu. Dan itu rayap yang luar biasa. Karena rayap itu berbeda dengan rayap di rumah kita. Kalau rayap di rumah kita itu sampai bertahun-tahun manggon ya gak kira ngerusak apa-apa ya kan. Tapi itu rayap yang didesain oleh Allah memang tujuannya untuk memberi pelajaran kepada manusia agar manusia tahu bahwa Sulaiman itu sudah mati. Makanya rayapnya itu diperintah ya pangan itu tongkatnya Sulaiman. Bareng wis mati, loh tongkatnya
rubuh kok Sulaiman kok menengai. Nah, baru kemudian mereka baru tahu. Bukan kok Sulaiman itu bareng tongkatnya rubuh terus glebak gak ngono. Bukan begitu. Ya, menunggu jenenge mengada-ada. Jadi Allah itu memberi petunjuk bahwa dengan adanya rakyatnya itu menghabiskan tongkat Sulaiman, loh, tongkatnya habis kok Sulaiman kok menengah ya? Kan gitu. Setelah diteliti, loh, tiba-tiba wis mati. Padahal Sulaiman itu punya prajurit-prajurit dan tentara dari bangsa apa? Jin. Itu menunjukkan bahwa jin itu tidak tahu perkara yang gaib. Begitu. Ya. Ada lagi, masih ada 5 menit. Nah, saya tanya, Pak. Nah, ketika di alam pengadilan atau perkara, nah ini kita cross check pada saat itu bahwa Nabi itu nggak pernah ngomong, Pak, tentang hal ini kan gitu. Oh, ini sabda Rasul kan. Nah, ketika alam yang tegak ini ketika di cross check itu gimana, Pak, kira-kira? Kita yang menyampaikan itu. Nah, itu kan Nabi kan sudah bilang. Awas rek, hati-hati rek. Man sapa wae kadzdzaba yang melakukan kedustaan alayya atas nama aku muta'ammidan dengan sengaja, maka fal yatabawwa, maka siap-siap saja dia akan mengambil tempat maq'adahu, duduknya, minanar, dari neraka. Nah, sekarang itu berita itu kan yang jelas yang tertulis yang disampaikan Rasul itu adalah jelas. Nah, sekarang ini di luar itu kan lewat perawi. Nah, ini yang kita khawatirkan kan di situ. Terus apa yang dikhawatirkan? Nah, sesama manusia itu tadi punya lalai dan lain sebagainya. Bisa mengurangi, bisa lama. Nah, kalau gitu kan ada undang-undangnya. Muta'ammidan, apakah dengan sengaja atau karena dia tidak tahu, atau hanya sekedar muqalladan, hanya ikut-ikutan. Itu beda nanti. Timbangan ataupun kasusnya itu ibaratnya tingkat kesalahannya itu gak podo. Ya, saya takutnya nanti ketika kita justifikasi bahwa ini dari Nabi, terus itu bukan, apakah Rasul mengatakan itu benar? Ya, iya, betul. Jadi ada cross check nanti, ada klarifikasi. Ya, makanya itu pun sudah dicontohkan Allah. Untuk Nabi Isa pun juga begitu. Besok Nabi Isa itu akan dihadirkan sebagai saksi terhadap umatnya sendiri yang mengaku-ngaku mereka menyembah kepada Yesus. Iya kan? Makanya Allah juga memberitahukan itu. Contoh. Ya, nanti bisa kita lihat di surat ke-5. Nggak usah, tak kebuka saiki. Jadi nanti bisa dilihat di surat ke-5 ayat 116. Ya, betul. Jadi itu penegakan keadilan itu di situ. Jadi sing bener itu sing sopo, sing salah sing sopo. Makanya dikatakan alamnya udah beda. Ketika kita salah gitu ya. Ya enggak, saya nggak katakan itu, saya cuma bangun hanya gitu Pak. Iya, tapi kan gini. Nah, itulah makanya kita harus percaya kepada malaikat. Malaikat itu ada yang punya tugas-tugas khusus. Antara lain, dia ada yang ditugasi oleh Allah mengawal manusia. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kan begitu. Jadi tiap manusia itu ada pengawalnya. Ya. Dan bukan mengawal dalam arti engko nek kena di gak ngono maksudnya.
Yaitu tujuannya adalah untuk ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu bentuk pengawalannya. Jadi nanti di cross check itu di samping ada saksi Rasulullah, tiap manusia kan punya data. Punya data kan. Yang menyiapkan datanya adalah malaikat raqib dan atid. Nah, faktanya nanti diputarkan videonya. Gitu. Jadi ada data, ada fakta, ada saksi, ada action. Actionnya itu video. Iya, nggak usah CCTV. Itu video sudah setiap saat ini Raqib dan Atid selalu nyoting sampean semua. Iya, betul. Ya coba nanti kalau tidak penting di del di Allah, di malaikat. Ini nggak perlu disimpan ini, nggak perlu disimpan, ya karena nggak punya resiko apa-apa, nggak perlu disimpan. Tapi yang betul-betul ini penting sebagai saksi, sebagai bukti, maka di-save oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi tunjukkan, nanti ada slide, cerik, nah iki kon iki. Cerik, do, ya apa kon niku nak? Mana cerik, do iko waktu kon nyolong pelem itu nggomu. Upama begitu. Ya. Jadi semuanya terdeteksi. Makanya orang itu tidak bisa mau lari dari kebenaran. Itulah pentingnya kita harus iya. Harus orang man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan. Itu pentingnya beriman pada Allah dan hari akhir. Maka oleh karena itu manusia yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir pasti dia akan melakukan amal soleh. Pak, misalkan orang ini sudah bertobat, nggak ideal. Insya Allah. Ya, karena apa? Karena Allah itu afuwan ghafuro. Afuwan ghafuro. Tapi ada yang bilang kalau dosa besar tidak pertimbangan baik dulu. Ada syaratnya ya, Pak? Iya. Ini loh, itu semua hak prerogatif Allah. Apakah dia akan ngedel atau tidak itu hak prerogatif Allah. Tapi yang penting Allah sudah memberitahukan. Allah itu afuwan ghafuro. Eling-eling, itu sifatnya Allah. Allah itu pemaaf. Dan Allah itu pengampun. Pemaaf itu artinya yang sekiranya wis gak perlu dieling-eling wis didelai. Gak perlu ditunjukkan. Maka oleh karena itu kita ini kalau kepingin mlebu swarga harus menjadi pemaaf. Jadi kita tidak usah ingat-ingat kesalahannya orang. Kalau sudah kita maafkan ya sudah. Begitu. Nah, jadi ada catatan-catatan itu yang sudah makfu. Makanya kesalahan itu dianggap gak salah. Karena apa? Itu namanya makfu. Yang dimaafkan oleh Allah. Makanya janji Allah, Pak. Janji Allah bahwa waktunya habis ya. Yang suka melebar. Dengan syarat harus bertakwa dan melakukan kebajikan dan janji Allah. Loh iya, itu hak prerogatif Allah, Bu. Nah, kita ini tidak bisa mendahului apa yang menjadi ketetapan Allah. Itu janji Allah betul. Allah nggak pernah bohong. Tapi persoalannya apakah orang itu sudah betul-betul bertobat apa belum. Makanya itu kan membawa pengaruh. Diampuni, didel apa enggak itu kan hanya Allah yang tahu. Tapi itu janjinya Allah. Dan kita tidak usah ragu-ragu.
Betul. Jadi Allah itu sudah berkali-kali mengatakan illa man taba wa amana wa aslaha. Ya. Jadi kecuali orang yang bertobat dan kemudian dia tetap menjaga keimanannya. Dan tidak hanya itu saja, wa aslaha. Dia harus melakukan kemaslahatan. Melakukan rehabilitasi. Atau bila perlu renovasi. Bukan sekedar inovasi, renovasi. Sing biyen dirusak itu nang dibangun kembali. Itu aslaha namanya. Ya. Jadi biyen upamane tukang ajak-ajak omben-omben, tukang ajak nyolong, tukang ajak nyopet. Tapi dia sadar. Iya, jadi dia nggak cukup terus yang penting aku gak nyopet, yang penting aku gak nyolong. Bukan begitu. Iya, jadi harus mau dia menebus kesalahannya, yaitu mengembalikan orang yang baik dulu. Setelah dia hancurkan, dia harus memperbaiki orang itu agar kembali ke jalan yang benar. Itu namanya aslaha. Kriteria orang yang diampuni. Betul. Iya. Itu. Makanya kita ini juga tidak boleh sembrono. Pasti. Tapi jangan sembrono. Tidak bisa. Begitu. Itu haknya Allah. Makanya kita ikuti aja aturan-aturan dari Allah. Gitu. Ye? Cukup? Ya. Baik. Mari kita akhiri kajian kita bersama. Semoga kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah dan bisa melanjutkan pelajaran kita. Dan mari kita tutup bersama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.